tentang penjernihan air. Penjernihan air merupakan sejumlah proses untuk air agar dapat diterima dengan proses penggunaan akhir tertentu, seperti untuk mandi, untuk minum, dan lain sebagainya. Adapun beberapa cara penyaringan air seperti disinfeksi kimia, perebusan, penyaringan, filtrasi, klorin, dan lain sebagainya. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan tentang penyaringan air sederhana dengan bahan-bahan yang mudah didapat. Pertama-tama, persiapkan alat dan bahan. Selanjutnya, botol kita gunting jadi 2 bagian. Setelah digunting, tutup botol dibolongkan dengan gunting dan dibalik posisinya. Selanjutnya, kita letakkan tisu ke dalam botol. Setelah dimasukkan, kita masukkan pasir. Masukkan arang. Lalu masukkan pasir lagi. Selanjutnya kita tutupi lagi dengan tisu. Yang akan dicoba. Kita tunggu beberapa saat. Setelah kita amati, terlihat cukup jelas bahwa air yang sudah dijernihkan lebih jernih daripada air yang sebelumnya. Di sini saya gunakan kapas atau tisu karena tisu dapat menyerap endapan-endapan air yang dapat membuat warna air keruh. Lalu ada menggunakan pasir yang berfungsi untuk menyaring material-material yang berukuran besar. Selanjutnya saya menggunakan arang, di mana arang ini berfungsi untuk menyaring atau menghilangkan bau, warna, zat pencemar dalam air, sebagai pelindung dan penukaran resin dalam alat atau penyulingan air. Ini adalah tanah yang akan digunakan untuk praktikum tentang lapisan. Yang pertama ada batu kerikil. Yang kedua ada tanah tandus. Yang ketiga ada tanah kapur. Yang keempat ada pasir. Yang kelima ada tanah liat. Yang terakhir ada tanah humus atau tanah subur. Perlu dipersiapkan juga sebuah toples. Sekarang saya akan membahas tentang susunan lapisan tanah. Yang pertama kita harus persiapkan toples transparan. Kemudian kita masukkan batu kerikil. Kita masukkan tanah tandus atau tanah kering. Kita masukkan tanah kapur. Selanjutnya kita masukkan pasir.
terakhir kita masukkan tanah humus atau tanah subur. Pada lapisan tanah terdapat 4 lapisan. Yang pertama lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah, dan lapisan induk. Atas, ini merupakan tempat di mana makhluk hidup dapat berkembang. Lapisan ini terdiri atas pelapukan batuan dan sisa-sisa makhluk hidup yang lapisan tengah. Lapisan ini yang sedikit gersang dan terdiri dari air serta pelapukan batuan. Lapisan tengah disebut dengan nama lapisan bawah. Lapisan bawah merupakan lapisan batuan yang masih belum sempurna pembentukannya. Lapisan ini, kegiatan jasad hidup mulai berkurang. Biasanya ditumbuhi tanaman berumur panjang dan berakar tunggang agar mencapai lapisan terakhir adalah lapisan induk. Pada lapisan ini terdapat bebatuan padat sebagai penyusunnya. Lapisan ini bisa pecah tetapi sukar ditembus akar. Di lereng gunung, lapisan ini sering terlihat karena lapisan atasnya telah hanyut oleh air hujan. Pada lapisan ini tumbuhan sulit dapat hidup. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan gambar berikut.